Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat pemirsa Tribun News Depok dan Warta Kota Network. Bertemu lagi dalam acara Poltak Series Bogor Raya. Kali ini kita bersama politikus senior Kabupaten Bogor, Kang Bayu Sahjuan. Beliau sekarang ini menjabat Ketua DPC PDIP Kabupaten Bogor. Kang Bayu, gimana Mang? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Warta Kota dimanapun berada. Wah, sambutan yang luar biasa, hangat. Kang, bicara 2024 ini PDIP Kabupaten Bogor ini sedang melonjak tinggi nih, bener nggak Kang? Menurut hemat kami, partai politik semenjak beberapa waktu yang lalu juga sudah melakukan giat-giat politiknya. Iya. Ya kami tentunya dari PD Perjuangan khusus dari Kabupaten Bogor terus menjalankan instruksi-instruksi partai mulai dari DPP partai sampai dengan DPD partai. Kita juga menjalankan instruksi dan arahan itu sampai dengan tingkat anak ranting yang dimiliki oleh PD Perjuangan di Kabupaten Bogor. Oke. Terus strateginya apa nih Kang kira-kira bocorannya nih? Tentunya itu rahasia rumah tangga kami kalau melakukan strategi-strategi. Namun kita terus menjalankan namanya konsolidasi organisasi. Iya. Konsolidasi organisasi yang pertama adalah kembali melakukan restrukturisasi sampai dengan kepengurusan mulai dari DPC partai, PAC partai, ya, tingkat kecamatan, tingkat desa yaitu disebut dengan pengurus ranting sampai dengan pengurus tingkat RW dan kadus di Kabupaten Bogor. Dan alhamdulillah kita sudah lengkap nih. 90% sudah selesai gitu. Luar biasa. Ini tandanya PDIP siap tempur nih. Insya Allah, insya Allah. Pemirsa, kita gali lagi yang lebih dalam ya. Kang, target di 2024 terutama dalam pileg ini gimana Kang? Kalau dalam pemilu legislatif, ya kita berbicara juga pilpres yang akan dalam 1 tahun ya di 2024. Tentunya dengan pilkada juga kita fokus pemenangan. Artinya target kami kalau ditanyakan target ya harus bisa memenangkan konsentrasi politik di tahun 2024. Artinya kita harus bisa menjadi yang pertama, yang terunggul di Kabupaten Bogor. Oke. Baik pileg maupun pilpres. Ya tentunya nanti berkelanjutan ke pilkadanya. Oke. Ada mungkin kalau saya kan ada target khusus nih. Saya mau juara. Terutama di pileg berapa kursi nih yang ditargetkan PDIP? Target kita tentunya cukup tinggi ya. Iya. Kalau dari Jawa Barat sendiri kita harus bisa memenangkan 26%. Oke. Ya, dari Jawa Barat dan DPP partai. Namun ya kita terus berupaya. 24% itu berarti kurang lebih 12 sampai 13 kursi. Nah, saat ini kita memiliki 6 kursi di DPRD Kabupaten Bogor. Tentunya menjadi hal yang sangat membutuhkan tenaga ekstra untuk bisa menghasilkan atau mencapai tujuan atau purpose yang diharapkan oleh partai. Berarti naik 100% ya? Ya, insya Allah. Ini menandakan mesin partainya DPC PDIP Kabupaten Bogor sudah bergerak nih. Targetnya nggak biasa-biasa nih. Ya. Kang, dari 6 ke 12 itu kan tidak semudah membalikan telapak tangan. Nah, apa nih jurus jitunya nih? Ya, menurut kami tidak ada hal yang tidak mungkin bisa dicapai sepanjang pertama adalah soliditas dari seluruh kepengurusan yang ada, peran serta kita, keberpihakan kepada masyarakat yang bisa terasa oleh masyarakat, simpati kita. Ini yang akan bisa misi kita bisa tercapai. Oke. Jadi unsur-unsur semua partai di lini partai itu digerakkan ya? Ya, harus melakukan seperti itu. Karena tujuan berpartai itu kan sebenarnya keberpihakan kepada masyarakat atau bagaimana memperjuangkan hak rakyat, aspirasi mereka ini bisa tercapai. Nah, dari sisi
kekuasaan yang ada di Kabupaten Bogor tentunya memang saat ini masih belum beruntung PDI Perjuangan. Akan tapi di 2024 nanti kita lihat nanti wait and see. Kalau kita nanti insya Allah merebut kekuasaan, apa yang menjadi harapan masyarakat di Kabupaten Bogor ini bisa tercapai, insya Allah harus satisfaction atau memuaskan. Oke, nah pemirsa, kita akan tanya lagi nih, apa yang akan dijanjikan PDIP Kabupaten Bogor kepada masyarakat Kabupaten Bogor untuk bisa menjadi partai yang melayani masyarakat? Ya, kita melihat memang berbagai kewenangan di kabupaten kota itu tidak lepas daripada peranan daripada tingkat provinsi atau di Gubernur Jawa Baratnya, ada peranan juga pusat. Nah ini kan harus ada sinergitas ya di dalam bagaimana merealisasikan kesejahteraan masyarakat secara utuh. Gitu. Namun kewenangan-kewenangan yang ada di Kabupaten Bogor, tentunya kalau misalnya PD Perjuangan nanti menang, ini sudah dapat dipastikan bahwa kita akan benar-benar serius memperhatikan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan keinginan. Gitu. Artinya bagaimana? Contoh dari infrastruktur, kita melihat bahwa jalan-jalan di Kabupaten Bogor ini banyak sekali yang tidak sinergis pembangunannya. Artinya dengan provinsinya kurang sinergis, dengan DPR RI-nya juga, dengan RI-nya juga mungkin komunikasinya kurang intens, kurang baik. Nah, sehingga jalan-jalan di kita juga banyak infrastruktur kita nih yang problemnya cukup tinggi. Artinya peranan para pengusaha di kita juga belum ada keseriusan untuk bagaimana meningkatkan kualitas sesuai dengan harapan masyarakat. Terkadang masyarakat juga jenuh melihat 5 bulan, 6 bulan jalan baru dibangun hot mix dengan biaya yang memakan biaya yang cukup tinggi, miliaran, ratusan miliar, puluhan miliar, yang artinya dirasakan tidak bermanfaat bagi kami sebagai politikus. Saya secara pribadi melihatnya kalau jalan waktu dengan tenggat waktu mereka membuat atau membangun itu dengan cepat rusak, ini luar biasa kerugian buat masyarakat secara meluas begitu kan. Nah itu yang pertama, dan tentunya harus ada perbaikan karena ya kita harus bisa membongkar mafia-mafia proyek yang ada di Kabupaten Bogor. Kita tidak menutup kemungkinan, silahkan kalau berkolaborasi dengan pengusaha yang ada di Kabupaten Bogor untuk melaksanakan infrastruktur yang ada di Kabupaten Bogor. Kita tidak mengetahui prosesnya benar sesuai dengan pelelangan yang sesuai dengan aturan pemerintah atau tidak. Yang terpenting adalah kualitas. Nah itu yang pertama dari sisi infrastruktur. Kedua masalah kesehatan. Ya, kesehatan itu harus bisa terlayani oleh pemerintah di daerah Kabupaten Bogor ini, harus betul-betul masyarakat merasakan bahwa pemerintah ini keberpihakan untuk ke masyarakat dengan adanya kesehatan gratis yang betul-betul menyeluruh dan dirasakan cepat pelayanannya. Keren. Lalu yang ketiga masalah pendidikan. Ya kami juga pernah melakukan sosialisasi apabila kita merebut kekuasaan di Kabupaten Bogor, apalagi kepala daerahnya mungkin bisa ke depannya dari PDI Perjuangan gitu ya. Tidak boleh ada usia yang harusnya sekolah tidak sekolah. Oh masih tinggi ya? Masih tinggi. Apalagi yang prasejahtera di Kabupaten Bogor ini mencapai jutaan orang yang prasejahtera, yang miskin dan sebagainya. Yang keempat masalah pengangguran di Kabupaten Bogor. Kita tahu bahwa Kabupaten Bogor ini perusahaan yang paling banyak ya, minat para investor di Kabupaten Bogor. Pabrik-pabrik di kita lebih dari 2.000. Ya, mulai dari Citerup, Cilungsi sampai dengan ke wilayah timur aja udah jumlahnya ribuan gitu kan. Nah ini penyerapan tenaga kerja yang asli masyarakat di Kabupaten Bogor ini yang masih dirasakan belum sepenuhnya gitu ya. Kabupaten Bogor ini merasakan bahwa mereka ini adalah bagian dari kita dan masyarakat menjadi bagian daripada perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Namun ini tentunya perlu penyadaran. Terkadang masyarakat juga nggak mau kerja di pabrik karena dianggap gajinya standar, dia lebih baik kemana begitu ya, mencari perusahaan-perusahaan lain di luar Kabupaten Bogor. Nah ini kita juga melihat perkembangan tenaga kerja di Kabupaten Bogor yang sebenarnya masih banyak tenaga kerja yang dimanfaatkan dari luar Kabupaten Bogor. Ini yang kita lihat bahwa tenaga kerja kita mungkin 50 atau 60% itu dari luar Kabupaten Bogor. Yang nanti ke depan pada saat kepentingan pemilu ya di 2024, saya jamin mereka ini banyak yang kos kontrak tidak punya hak pilih di Kabupaten Bogor. Nah, yang harus perlu kontrol. Kemarin saya
bertemu juga dengan KPUD, bertemu juga dengan audiensinya Bawaslu, ya, Panwaslu yang ada di Kabupaten Bogor. Kita juga menjelaskan hal yang sama. Coba dipotret, di mapping seberapa banyak hak pilih yang sebenarnya ada di Kabupaten Bogor. Karena Kabupaten Bogor ini memiliki hak pilih yang terbanyak se-Indonesia dengan jumlah hak pilihnya 3,6 kurang lebih untuk di 2024. Jumlah penduduk yang terbanyak populasinya 6 juta orang. Jadi luar biasa di Indonesia ini Kabupaten Bogor yang paling besar jumlah penduduknya. Oke. Iya. Pemirsa, tadi sudah disebutkan apa yang akan diberikan PDIP Kabupaten Bogor pada masyarakat Kabupaten Bogor ketika menang. Satu, infrastruktur, terutama jalan-jalan yang terkoneksi ya kali ya? Iya, Kabupaten Bogor khususnya. Iya, jadi tidak ada jalan-jalan yang nggak ada ujungnya, tapi terkoneksi semua. Benar nggak? Betul. Iya, jadi koneksi dari Bogor Timur, ada koneksi ke Bogor Barat. Iya. Mungkin seperti itu. Dan bocoran lainnya adalah kesehatan yang gratis, yang langsung dirasakan masyarakat terbawah. Dan yang tadi disampaikan adalah tingkat kesejahteraan, akan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat Bogor dengan memperluas masyarakat bekerja gitu ya. Iya, betul. Minimalisasikan pengangguran. Keren nggak tuh? Jadi siap-siap telaah kalau ingin menjadikan kabupaten maju bersama PDIP Kabupaten Bogor. Jangan kemana-mana dulu, kita tanya yang lebih detail nih. Kang, nih sekarang ini kan pemilih pemula sepertinya mendominasi. Apa nih yang dilakukan PDIP Kabupaten Bogor untuk meraih suara pemilih pemula? Ya, memang ini harus ada peran serta orang tua juga ya. Karena di Kabupaten Bogor ini rentan, mungkin di beberapa daerah kabupaten kota yang lain juga sama halnya. Nah, ini harus ada pembelajaran politik yang baik buat masyarakat atau penerus-penerus bangsa ini. Artinya milenial di Kabupaten Bogor mungkin sekitar kurang lebih pemilihnya nanti 40%-an. Iya. Jadi 2024 cukup banyak. Nah, yang terpenting pembelajaran politik kepada mereka ini mensosialisasikan baik dari KPUD, partai politik yang lain begitu, termasuk PDI Perjuangan sendiri, yang memberikan pembelajaran di Kabupaten Bogor yang kecenderungan mereka ini tidak memikirkan future atau kedepannya seperti apa. Kenapa? Di kita ini rentan money politik. Ini yang penyakit masyarakat yang luar biasa di Kabupaten Bogor. Ini terkontaminasi oleh akibat dari pemilihan kepala desa awalnya. Oh gitu. Ya. Oh ternyata Pemilihan ada kepala budayanya desa ya. di Kabupaten Bogor menjadi budaya. Jadi siapa yang banyak uang, siapa yang mengeluarkan uang itu yang akan menang. Tanpa melihat dari sisi kualitas dan sumber daya manusia yang dimiliki untuk memajukan desanya masing-masing. Nah, ini akhirnya berimbas pada saat pemilu legislatif, pada saat pemilihan apapun juga, masyarakat ini menanti siapa yang ngasih itu yang dipilih gitu. Ini kecenderungan kurang lebih berpengaruh kurang lebih 70%. Itu berdampak langsung pada milenial ya? Iya. Pola pikirnya ya? Nah, kalau bukan ini untuk masyarakat Kabupaten Bogor untuk yang memiliki hak pilih 70%. 30% mungkin tidak terkontaminasi akibat dia punya prinsip atau dia menjadi kepengurusan adalah salah satu partai itu tadi. Nah, namun kalau milenial itu nanti perlu pemahaman guru-guru di Kabupaten Bogor, para kiai ulama juga termasuk di situ. Ini terkadang lucu, ada oknum-oknum kiai ulama justru mengarahkan, lu pilih partai ini, jangan. Nah, ini yang salah gitu kan. Harusnya mereka diberikan kebebasan langsung umum, bebas rahasia itu seperti apa. Ya, mereka harus punya intelijensi yang tinggi, memilih yang betul-betul nanti kembali lagi ke rakyat, baik anggota legislatifnya di dalam pemilu legislatif maupun pilpres gitu kan. Kita sudah membuktikan kebijakan-kebijakan dengan Presiden saat ini Pak Jokowi gitu ya. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang betul-betul saya rasa luar biasa. Ini perubahan di Indonesia ini cukup baik. Namun di daerah kabupaten kota ini harus bisa mengikuti juga. Masyarakat harus betul-betul sadar akan pentingnya pemimpin ya yang betul-betul berpihak kepada masyarakat. Oke, tuh pemirsa, jadi ada budaya yang memang harus secara bertahap mulai dihilangkan ya. Jadi money politik itu cukup tinggi, terutama budaya pemilihan di kepala desa.
Ini tugasnya Kang Bayu nih. Wah, enggak, tugas bersama. Oh, itu tugas termasuk bersama media ya? sendiri. Oke. Nah, kemarin saya juga bertemu dengan Bawaslu di Kabupaten Bogor. Harus betul-betul diberikan sanksi apabila ditemukan tindak-tindak pidana seperti itu gitu ya. Ada money politik nanti di 2024. Iya. Namun mereka beralasan kita berdasarkan pengalaman pemilu yang lalu, kita banyak juga melaporkan melalui tim advokasi kami. Kami melaporkan berbagai macam kecurangan dan tindak pidana. Terkadang ya mereka menjawabnya ini harus ada beberapa unsur. Dari kejaksaannya harus oke, dari Polresnya oke, dari Bawaslu-nya oke, dari KPD ini memenuhi unsur ada 5 kalau tidak salah, itu baru bisa ngangkat di proses hukum. Nah ini kan lucu. Harusnya aturan itu tidak serumit itu gitu. Pada begitu justru mereka harus bisa menangkap duluan begitu kan, tidak perlu memenuhi tidak unsur. berdasarkan laporan ya? Ya, berdasarkan laporan dan memenuhi syarat itu buktinya ada dan sebagainya itu langsung diproses. Ini mereka nggak bisa. Ya alasannya karena harus memenuhi unsur persetujuan, bukan unsur bukti ya, tapi persetujuan. Jadi kalau bukti udah lengkap, ada dan sebagainya, kalau misalnya kata kejaksaan atau kata Polres jangan nggak bisa, saya nggak mau kasus itu dibongkar, udah selesai gitu, nggak dibuka. Nah ini yang lucu di kita seperti itu. Bahkan saya juga pernah mengalami 2019 di TPS di wilayah Dramaga. Panwaslunya ada, Panwascam ya, Panwascamnya ada kepolisiannya juga ada. Ini oknum ya dan sebagainya. Ada orang yang membagi-bagikan untuk membeli satu partai tertentu atau satu caleg tertentu, dia langsung bagi duit depan situ. Saya melihat langsung, saya kasih tahu Pak, ini kata oknum tersebut ya, oknum-oknum yang udah biasa Pak, atau mungkin nggak udah biasa mendiamkan atau tidak berani. Nah ini terkadang yang lucu ya, di kita juga ada petugas-petugas pemilu di kita terkadang mereka juga ikut sebenarnya menjadi tim sukses di salah satu partai politik ini yang nggak baik, nggak boleh gitu. Nah ini yang banyak sekali terjadi di Kabupaten Bogor yang harus bisa dibongkar begitu kan. Kita maklum lah kepentingan akan seseorang untuk menang dan sebagainya, tapi tidak dengan cara-cara yang licik begitu kan. Berarti ini tugas bersama nih, tugas Kang ya? bersama ya. Dari unsur partai, unsur pemerintah, dan unsur Bawaslu dan KPU untuk bisa menjalankan, termasuk masyarakatnya sendiri. Termasuk masyarakat untuk bisa menjalankan pesta demokrasi yang jujur dan adil. Iya. Terutama milenial jangan terpengaruh ya dengan money politik. Gunakan hati nurani. Iya. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu nih. Kang, kriteria yang akan diusung PDIP nanti di 2024, terutama di Pilkada, apa Kang? Seorang calon pemimpin atau mungkin Bupati Bogor? Ya, memang ada dua ya. Kalau kita menjadi calon atau kriteria yang harus bisa dimasukkan di calon kepala daerah itu, yang pertama dia unsur dari partai politik. Yang kedua adalah independen. Ya. Nah untuk partai politik khususnya di PD Perjuangan, kami juga belum memastikan karena keputusan itu pasti diambil melalui penjaringan. Ya, penyaringan, proses penyaringan tadi bisa di DPC partai, DPD partai sampai dengan tingkat pusat. Yang menentukan tuh pusat. Tentunya harus bisa nanti melampaui yang namanya fit and proper. Kayak kemarin saja kurang lebih ada 2018 itu 14 calon. Dari PD Perjuangan dari internal sendiri gitu ya, banyak. Ya waktu itu kemarin alhamdulillah saya dipercaya calon wakil bupati yang saat ini belum berkesempatan ya menjadi kepala daerah, tapi ke depan kita juga bisa akan melihat siapapun calon dari PDI Perjuangan, siapapun calon yang nanti diusung oleh partai-partai yang lain, meskipun nanti ada juga yang independen, diharapkan Kabupaten Bogor itu betul-betul memiliki kepala daerah yang bisa mengayomi dan bisa menepati janji-janji. Ya, kalau janji semuanya pasti akan baik. Kan tetapi bagaimana mengubah masyarakat di Kabupaten Bogor ini bisa lebih baik lagi. Kabupaten Bogor dengan IPM yang sangat rendah, ya apalagi angka harapan sekolahnya 7,2 per tahun, ya artinya rata-rata di kita ini tamat SD. Ya, di Kabupaten Bogor rata-rata tamat SD. Ini yang sangat memprihatinkan buat kita. Kita maklumi juga bahwa Kabupaten Bogor ini cukup luas jangkauan. Dari sisi kontrol pun juga sulit. Ini perlu orang yang betul-betul bijak, bersinergi, tidak berbicara kepentingan kelompok, ya.
harus betul-betul nanti mengajak serta seluruh peranan potensi masyarakat nanti kepala daerah ke depan itu mengajak serta semua potensi yang ada di Kabupaten Bogor untuk membangun Kabupaten Bogor ini bisa lebih baik lagi. Bukan hanya infrastruktur dan sebagainya, tapi membangun kesejahteraan masyarakat itu secara sinergi dan simultan begitu. Sustainable. Asik. Kang, kalau Kang Bayu yang diberikan amanah gimana? Ya kita lihat kan semua itu Allah lah yang menentukan gitu ya. Ya kalau kita diberikan amanah nanti ke depan oleh tentunya ketua partai kami, ketua umum DPP partai Ibu Haja Megawati Soekarno Putri, pasti kita akan menjalankan sesuai dengan harapan dia dan tidak akan mengecewakan. Yang terpenting itu tidak boleh mengecewakan rakyat. Ya, rakyatnya tidak boleh kecewa atas kepala daerahnya, tidak boleh ada sumringah-sumringah yang yang nyinyir tentang kepemimpinan seorang kepala daerah. Ya, ini kan biasa terjadi di daerah-daerah kabupaten kota yang lain. Yang kedua adalah meyakinkan dan memberikan kepuasan kepada partai politik pengusung bahwa betul-betul orang ini tepat dan layak sehingga membanggakan buat partainya karena membela rakyatnya begitu. Oke, jawabannya cukup diplomatis. Tapi kita doakan Kang Bayu bisa membangun Kabupaten Bogor menjadi lebih baik. Ya, amin, amin. Jangan kemana-mana, pemirsa Tribun News Depok dan Tribuners Warta Kota Network. Kita akan kembali dengan tema-tema yang lebih hot. Oke? Jangan lupa subscribe ya.